Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aladila nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Persis TV, perkenalkan, nama saya Maya Siti Mariam yang akan menemani narasumber hari ini yang insya Allah luar biasa, yang bisa kita ambil ilmu dan manfaatnya. Siapa lagi kalau bukan Teh Farah Fatihah selaku Ketua Umum PP Pemudi Persis. Teh Farah Fatihah, apa kabarnya Teh? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana Ramadan tahun ini? Alhamdulillah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun bertambah satu personil di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teh, mungkin sebelum ke dialog kita nanti, apakah ada yang mau Teteh sampaikan dulu ke penonton Persis TV? Insya Allah ada. Nah, silakan Teh. Ya, terima kasih Teh Maya Siti Mariam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Persis TV dimanapun sahabat berada, izinkan saya pada kesempatan hari ini akan berbagi sharing tentang membangun bonding. Membangun bonding antara siapa dan siapa, jelas antara orang tua dan anak. Mungkin sahabat Persis TV pernah mendengar istilah bonding dan attachment. Antara bonding dan attachment itu ternyata ada perbedaan. Awal mulanya saya pun menganggap dua kata ini adalah kata yang sama saja, namun ternyata itu berbeda. Yang disebut dengan bonding adalah ikatan yang dibangun antara orang tua dengan anak, sedangkan attachment adalah ikatan yang dibangun antara anak kepada orang tua. Bonding ini dibangun berdasarkan bagaimana orang tua membangun pola asuh, meningkatkan atau membangun keikatan terhadap anak-anaknya yang berkaitan dengan pola asuh atau parenting. Sedangkan attachment sendiri menurut hemat saya adalah buah dari bonding itu sendiri, buah dari pola asuh yang orang tua lakukan bersama anak sehingga anak-anak merasakan keamanan, merasakan kenyamanan, merasa tentram ketika mereka berada bersama orang tuanya. Karena di zaman sekarang tidak semua ternyata gitu ya, tidak semua anak merasa nyaman dengan orang tuanya. Entah itu karena orang tuanya bekerja, entah itu karena misalnya ya, karena terlalu lama bekerja, akhirnya ketika pulang orang tuanya capek, lalu kemudian tidak ada kehangatan yang dibangun antara orang tua dan anak hingga anak merasa tidak nyaman bersama orang tua. Lalu kenapa sih orang tua harus mengikat atau meningkatkan bonding bersama anak-anak? Hemat saya mengikat bonding itu erat kaitannya dengan dua hal. Yang pertama tentang ketahanan keluarga, yang kedua erat kaitannya dengan kesehatan mental khususnya bagi orang tua. Atau zaman sekarang lagi sering disebut istilahnya inner child. Nah, kenapa bonding ini dikaitkan dengan membangun ketahanan keluarga? Ada beberapa hal yang perlu saya mungkin ingatkan lagi kepada sahabat Persis TV, bahwa ketahanan keluarga itu hari ini dirasa sangat perlu dipelihara gitu ya. Baik sekarang ataupun sampai nantinya ketahanan keluarga ini harus dijaga karena mohon maaf, kenakalan remaja, lalu kemudian penyimpangan
penyimpangan sikap dan lain sebagainya itu bermula dari seberapa jauh keluarga itu memelihara keluarganya, memiliki ikatan bersama keluarganya, memberi keamanan kepada keluarganya agar antara anggota keluarga itu bisa saling memberikan kasih sayang. Ketahanan keluarga tentunya dibangun dari beberapa hal. Yang pertama, ketahanan keluarga itu dibangun dari kondisi pernikahan yang syar'i. Yang jelas perlu kita perjuangkan, di mana Allah berfirman dalam Quran surat Rum ayat 21. Di sana Allah memberi peringatan, bahkan penjelasan, pendidikan juga kepada kita. Di sana disebutkan bahwa Allah menciptakan istri dari jenismu sendiri supaya kita memiliki kecenderungan dan merasa tentram. Dan dari kejadian yang seperti itu, akhirnya timbullah rasa kasih sayang, cinta, dan ketentraman. Pernikahan yang dibangun bukan dari nilai-nilai syariat mungkin akan melahirkan keluarga yang hampa, yang kosong, yang tidak punya visi akhirat. Gitu ya. Yang kedua, ketahanan keluarga itu harus dibangun berdasarkan keharmonisan yang dibangun di dalam rumah tangga itu sendiri. Seperti dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat 74, di mana ayat ini dijadikan doa bagi kita semua, khususnya mungkin para orang tua, yang bunyinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di sana dijelaskan bahwa sebelum kita membangun pernikahan, kita diminta untuk mencari pasangan, atau di sini lebih tepatnya ya dipakai kata istri, mencari istri yang baik. Lalu kemudian ketika kita memiliki istri yang baik, yang tentunya kitanya juga sudah baik, kitanya baik, istrinya baik, insya Allah nanti anak keturunannya pun baik. Dan ayat ini sering dijadikan dalil populer agar keluarga Islam memiliki visi misi akhirat, di mana anak keturunan yang dilahirkan adalah mereka yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi visi keluarga muslim itu salah satunya dalam surat Al-Furqan ayat 74 ini adalah melahirkan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, untuk membangun ketahanan keluarga adalah menanamkan ajaran Islam. Nah, ini perlu proses yang panjang. Mungkin dengan kegiatan halaqah, lalu kemudian mengajak anak ke kajian, dan sekarang sedang di bulan Ramadan, ini adalah saat terbaik di mana kita membangun bonding melalui kegiatan-kegiatan ibadah yang di bulan Ramadan itu semua dikondisikan bahwa ini adalah bulan yang dinanti-nantikan. Yang tadinya misalnya tidak menunggu-nunggu waktu maghrib, karena di waktu Ramadan waktu maghrib ini ditunggu-tunggu. Dan di sini adalah, menurut hemat saya, adalah waktu yang paling tepat mentarbiyah keluarga kita, memberikan kebiasaan-kebiasaan baik kepada kita dan keluarga kita tentang ajaran Islam, sekaligus membangun bonding antar keluarga. Yang berikutnya, di dalam ketahanan keluarga itu kita harus bisa memberi rasa ketenangan. Tenang bukan hanya kita menunggu biarkan suami kita, biarkan anak kita, tapi kita pun sendiri sebagai anggota keluarga harus memberikan rasa tenang di dalam keluarga itu. Selanjutnya, kita sebagai anggota keluarga, khususnya mungkin di sini ditekankan untuk pemimpin ya, atau kepala keluarga, seperti yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, bahwa keluarga itu harus kita jaga dari api neraka. Jangan sampai kita memiliki imam gitu ya, yang tidak memiliki kesadaran bahwa ternyata keluarganya harus dijaga dari api neraka gitu ya. Jadi sebelum menjaga keluarganya dari api neraka, yang jelas dianya sebagai seorang pemimpin harus bisa menjaga dirinya dulu dari api neraka. Lalu kemudian dia pun harus bisa membawa anggota keluarganya, bahkan anak, cucu, dan keturunannya agar senantiasa terhindar dari api neraka. Yang terakhir adalah menjaga kemuliaan dan wibawa manusia itu sendiri.
di mana perilaku anggota keluarga itu tidak hanya berimbas pada dirinya sendiri secara individu, tapi juga berpengaruh kepada kebaikan keluarga besarnya. Nah, ini adalah salah satu dari banyaknya cara kita menciptakan ketahanan keluarga. Yang kedua, untuk membangun bonding itu, kenapa penting membangun bonding? Agar kita sebagai orang tua sehat secara mental, khususnya dari isu inner child. Kenapa? Karena di ikatan ini, untuk membangun bonding ini, kita menghadirkan anak kita dan kita terlibat utuh dalam kegiatan-kegiatan yang anak kita lakukan. Dan salah satu cara agar inner child kita tidak lagi menjadi isu, bersahabat lagi dengan kita para orang tuanya, adalah kita dengan spontan melakukan kegiatan bersama anak. Dan kita sebagai orang tua pun harus utuh bermain bersama anak-anak. Apa saja bermainnya, dengan bermain apa saja, banyak sekali. Di antaranya membacakan buku, membacakan dongeng, kemudian bermain peran. Ya pokoknya sekitar bermain secara spontan, namun titik tekannya adalah kehadiran kita utuh. Jadi HP-nya disimpan, pekerjaannya disimpan, bahkan mungkin yang belum nyuci gitu ya, ibu yang belum nyuci cuciannya simpan dulu, kita utuh bersama anak-anak. Ketika kita bisa menularkan cinta kepada anak kita, insya Allah kita pun akan mendapatkan cinta dari mereka, dan dari proses ikatan bonding seperti itu kita akan terurai. Inner child-nya itu akan terurai dan kita bisa membangun ketahanan keluarga ini dengan utuh. Kita bersama orang tua kita bersama pasangan kita, dan kita bersama anak-anak kita. Sehingga tadi visi misi keluarga muslim yang melahirkan qurrata a'yun, lalu kemudian melahirkan imam bagi orang-orang yang bertakwa itu terwujud. Mungkin itu Teh Maya tentang bagaimana cara meningkatkan atau pentingnya membangun bonding dalam keluarga. Ya, terima kasih Teh Farah atas sampaian tadi. Mungkin ya nanti kita akan ulik lagi lebih dalam apa saja yang biasa Teh Farah dan keluarganya lakukan ketika menyambut bulan suci Ramadan. Nah, karena Ramadan tidak hanya orang dewasa saja ternyata yang excited, anak-anak pun menunggu momennya Teh ya. Betul. Seperti berbuka, ngabuburit, jajannya, atau kegiatan-kegiatan lain yang memang sering dilakukan oleh umat muslim itu di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin Teh ada sedikit penasaran nih ya, mungkin penonton Petis TV juga penasaran, ada nggak sih perbedaan Ramadan tahun kemarin dan Ramadan tahun sekarang? Karena kan tahun sekarang mungkin nambah lagi satu personil gitu ya, jagoan nambah lagi satu. Nah, apakah ada perbedaan antara bulan Ramadan yang tahun kemarin sama bulan Ramadan yang tahun sekarang? Sebetulnya tidak ada perbedaan yang berarti, namun ada antusias yang lebih dari anak-anak. Mungkin kalau kemarin masih usia masih 7 tahun awal belum terlalu antusias, tapi sekarang udah punya anak yang umurnya 9 tahun. Dia itu bertanya, "Bunda, kira-kira Aka bisa nggak ya saum tahun ini meningkat lagi?" Nah, dari pertanyaan dia itu kita bangun ikatannya juga ya tadi tentang mengajarkan ajaran Islam. Kira-kira Aka bisa nggak ya? Kalau tahun kemarin bisa, kayaknya tahun ini juga bisa. Kemarin persiapannya begini, sekarang persiapannya kita lebih ada. Nah, biasanya kalau di keluarga kami punya ritual khusus lah ya. Maksud ritual di sini adalah bagaimana caranya agar anak-anak itu secara mental, secara fisik itu siap menghadap Ramadan. Biasanya kita bikin ini aja kalau punten ya. Kalau misalnya di kebiasaan keluarga yang lain mungkin ketika menyambut kelahiran ada ya bacaan welcome gitu ya ke keluarga baru. Kalau kita itu marhaban ya Ramadan. Jadi seolah kita menyambut tamu Ramadan ini hadir gitu di kita, dan anak-anak sudah siap. "Bunda, tahun ini kita mau ngapain? Bunda, tahun ini kita siaran lagi nggak ya?" Sampai kayak gitu. Ya kita coba gitu ya siaran lagi. Siaran di sini maksudnya kita tuh punya kebiasaan punya kebiasaan rekam, ngebacain buku tapi direkam. Lalu kemudian yang membuat anak-anak itu kembali ingin melakukan siaran adalah mereka bisa menyapa para pendengar podcast saya gitu. Pengen ketemu lagi, pengen nyapa lagi gitu. Nggak tahu sebetulnya apa yang membuat mereka ketagihan itu, tapi
Salah satunya adalah ketika saya membacakan buku, frame mereka berarti Bunda mau siaran sama Aka gitu, sama Rai dan lain sebagainya. Itu mungkin. Masya Allah. Tapi Teh, ada nggak kegiatan lain nih selain tadi kan yang Teteh sampaikan kayak baca buku, terus tadi ya Aka ikut siaran sama bundanya di podcast. Ada nggak kegiatan lain kayak misalkan nih, kan kalau ibu-ibu itu identik dengan kegiatan domestik ya, kayak misalkan memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Teteh pernah nggak sih ngajak anak-anak untuk barengan gitu ngerjain pekerjaan domestik? Karena kan mungkin kalau mohon maaf mungkin kalau zaman dulu itu identiknya kalau pekerjaan domestik itu cuma dikerjain sama perempuan, nah laki-laki nggak ngerjain gitu. Nah ada nggak sih kegiatan lain selain itu yang Teteh ajak anak-anak biar mereka juga mengerjakan pekerjaan domestik ketika bulan suci Ramadan gitu? Ya, sebetulnya untuk mengerjakan pekerjaan domestik itu nggak harus di Ramadan sih kalau di keluarga saya. Karena gini, saya mikirnya ini punya anak 2 laki-laki, gimana nih caranya biar saya sebagai ibu gitu ya selalu waras dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Akhirnya, alhamdulillah, qadarullah juga Allah menyampaikan saya pada ilmunya pada saat itu. Jadi sejak umur 5 tahun, Aka itu sudah, ya anak saya yang pertama itu sudah dikasih tanggung jawab bahwa apapun yang sudah dia pakai simpan ke tempatnya, dan itu kan bagi seorang ibu mah mempermudah gitu ya. Jadi udah makan simpan lagi di tempatnya, udah minum simpan lagi di tempatnya, udah mandi cari baju sendiri, cuciannya disimpan lagi dan lain sebagainya. Nah sebetulnya memang seorang orang tua ya, khususnya ibu mungkin yang sehari-harinya di rumah itu harus punya mental yang besar dan kesabaran yang besar ketika kita meminta anak dilibatkan untuk pekerjaan domestik. Itu ibunya yang disiapkan, bukan anaknya. Yang jelas ya kita tahu anak kita kan nggak tahu banyak, tapi kita sebagai orang tuanya yang tahu banyak, yang tahu anak kita yang harus melebarkan sabarnya biar ketika kita meminta dia istilahnya terlibat di kegiatan domestik, kitanya yang nggak stres. Misalnya anak itu kan senang main sabun, apalagi kalau anak-anak itu senang mandi lama sama main air. Udah aja sama kita diarahkan, Kak mandinya sambil nyikat WC ya. Itu alhamdulillah mandinya selesai, WC-nya juga kinclong gitu. Betul. Nah itu yang saya rasakan. Jadi memang persiapannya di kita orang tuanya dan memberi kepercayaan kepada anak bahwa sebenarnya anak kita juga bisa kalau misalnya sama kita diambil, dikasih kesempatan. Dan berpikirnya jangan riweuh jadi tambah pekerjaan yang nggak apa-apa hari ini. Gimana kalau misalnya kita tidak menanamkan sejak hari ini, anak kita di kemudian hari ketika punya istri jadi suami yang menyebalkan. Nah kan itu yang apa ya, itu beban mental menurut saya sebagai orang tua. Kita kan harusnya kepada anak itu memberi kesempatan mereka belajar agar ketika mereka terpisah dengan kita dia bisa mandiri, benar-benar mandiri. Bahkan ada pelaku parenting itu mengatakan bahwa kita mendidik anak itu adalah menyiapkan dia ketika dia terpisah dari orang tuanya. Berarti kan kayak beberes pekerjaan domestik itu adalah skill dasar yang memang anak-anak harus miliki gitu. Jadi sebetulnya libatkan aja, kita kasih rules-nya sama anak bahwa kalau nyuci itu begini, sabunnya segini, atau misalnya ada anak saya mah suka main sabun, ya udah sama kita takar aja gitu. Ini sabunnya segini cukup, nanti kalau kurang minta lagi gitu aja. Jadi sebetulnya di kita sih kuncinya gitu. Di ibunya gitu Teh ya. Di ibunya, betul. Nah mungkin itu Teh. Terus Teh, kadang kan kalau orang tua gitu ya, tadi kayak Teteh misalkan penting banget gitu ya meningkatkan bonding atau membangun bonding dengan anak-anak kita di rumah. Nah ada nggak sih tips biar ketika kita meningkatkan bonding di bulan suci Ramadan, tapi kita sebagai orang tua juga kan punya targetan nih, misalkan pengen Ramadan tahun sekarang tuh khatam Qur'annya 2 kali atau 3 kali, atau misalkan bikin Qur'an journaling gitu. Nah, ada tips nggak Teh buat ngebagi waktunya biar targetan kita sebagai orang tua di bulan Ramadan terpenuhi, tapi ikhtiar kita untuk membangun bonding dengan anak juga terpenuhi gitu? Oke. Mungkin kalau untuk tips ini nggak berlaku buat semua gitu ya, tapi ini yang saya rasakan dan mungkin boleh ditiru. Jadi tips yang pertama, kita sebagai orang tua harus menurunkan standar. Jadi dulu mungkin ya waktu belum menikah, waktu belum punya anak, target kita Ramadan 30 juz itu selesai gitu ya, baca Quran tadarus selesai. Tapi kan kita juga punya target dengan anak gitu. Kita juga pengen kok punya isinya melipat gandakan amalan kita di bulan Ramadan kan tentunya perlu.
Tapi ini yang namanya bonding itu harus dibangunnya nggak instan. Nah kalau saya juga mungkin terbiasa membangun bonding itu dari kecil teh. Jadi Teh Maya, saya itu dari kecil punya kegiatan halakoh keluarga. Itu yang paling intens itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan mungkin kita maksimal sebulan sekali atau 2 minggu sekali karena ayah saya kerja di luar kota. Jadi setiap ayah pulang kita ada halakoh keluarga. Nah halakoh keluarga ini yang dipakai kita untuk meningkatkan bonding itu. Ngobrol apapun itu, keinginan orang tua kita tahu, keinginan anak orang tua tahu dan lain sebagainya. Nah di forum ini mungkin yang saya rasakan tadi orang tuanya menurunkan standar. Ketiga di forum halakoh ini kita ini teh istilahnya tawar menawar. Sok Aka tahun ini targetnya apa? Ayah apa? Rai apa? Saya apa? Nah kalau didiskusikan seperti itu anak-anak tahu. Oh ini lagi waktunya bunda ini berarti saya jangan ingin dibacain buku jam segini gitu. Oh ini lagi waktunya bunda. Jadi kita ini deal-dealan dari awal teh, deal-dealan teh. Iya deal-dealan. Kemudian apa targetannya? Bahkan kalau misalnya anaknya belum punya target ya kita kasih target. Dimana kalau ini itu juga tidak memaksakan teh. Karena kalau misalnya memaksakan khawatir kegiatan yang kita lakukan yang tadinya ingin membangun bonding, ingin menanamkan ajaran Islam, kalau misalnya dipaksakan, si anaknya jadi punya memori yang jelek. Akhirnya dia gak ngerasa indah dan tidak mau mengulanginya lagi di kemudian hari. Nah mungkin ini adalah halakoh keluarga waktu saya kecil yang waktu itu memang kayak dipaksa, tapi dikondisikan gimana agar menyenangkan gitu ya. Akhirnya kegiatan itu menjadi sesuatu yang melekat dan bahkan hari ini ingin saya tularkan di keluarga saya gitu ya karena itu memang indah banget gitu ya memang sederhana bahkan mungkin ya menurut orang tua mah itu sepele gitu gampang sekali tapi ternyata bagi saya sampai sekarang berkesan bahkan ingin menularkan lagi ke anak-anak gitu makanya kita tadi deal-dealan ya tentunya yang dulu dievaluasi kayak saya tadi ada perasaan kepaksa gimana caranya biar nggak kepaksa ya udah tadi deal-dealan dulu mungkin kegiatannya satu arah dari ayah dari ibu harus gini selesai sahur tuh masih ingat selesai sahur karena kami masjidnya jauh teh jadi kita sholat di musola itu bareng-bareng berjamaah bahkan yang paling indah itu adalah ketika kita duluan wudu, yang selesai wudu duluan harus menyiapkan sajadah untuk kita sholat berjamaah. Nanti selesai itu ambil Qurannya sendiri-sendiri. Kita tadarus dari surat Al-Baqarah sampai akhir. Nah itu ada tadarus keluarga, lalu kemudian ada juga tadarus sendiri. Lalu apa sih yang ngebuat target itu tercapai waktu kecil ini ya? Tercapai adalah ada reward dari ayah itu yang bisa ini walaupun ya walau alam sih ya kalau secara parenting ini apakah bagus atau tidak cuman waktu itu ini yang berkesan dari saya bahwa kata ayah tuh kalau bisa hatam sendiri itu dikasih bonus 50.000 gitu. Jadi kita tuh udah siap ya. Terus apalagi kita teh dibiasakan kalau kita beli sesuatu itu karena memang sudah benar-benar butuh dan rusak. Nah inilah momen kita waktu itu anak kecil ya ini momen kita harus kerja harus dapat uang biar bisa beli apa yang kita inginkan gitu ya. Akhirnya misalnya saya waktu itu punya target beli tas ada mereknya gitu ya harganya segini berarti saya harus hatam berapa kali biar bisa kebeli tasnya bisa kebeli berikut kayak misalnya setoran hafalan Quran misalnya surat panjang ada itu rewardnya nominalnya yang ayat pendek ada itu rewardnya terus selesai tadarus itu ayah pasti ngebahas dari yang kita baca ayat yang kita baca itu ada ayat yang misalnya menarik hati atau misalnya memang harus disampaikan sama ayah itu diterangkan secara masih nggak mendalam kok bahasanya juga bahasan anak dan itu kan untuk menanamkan ajaran Islam plus tauhid lalu kemudian ayah menerangkan dengan keadaan kita yang ngantuk-ngantuk tapi gimana caranya ayah tuh ya biar pas nyimak tuh nggak ngantuk nanti kata ayah di akhir ada kuis ya nah itu kuis setiap pertanyaannya juga punya nominal teh gitu jadi nyampein materi ini tuh ayah tanya tadi ayah ngebahas surat apa ayat berapa yang bisa jawab 500 kecil teh 500 itu masih ingat 500 terus bukan bendahara yang pencatatnya itu ibu jadi ibu nyimak, oh kakak 500 terus nanti di akhir itu dijumlah kita itu dapat seminggu sebelum lebaran tapi kegiatan seminggunya lagi itu masih tetap berjalan tapi tidak bernominal
Gitu. Jadi seminggu sebelum itu sudah dijumlahkan, kakak dapat berapa, teteh dapat berapa, AA dapat berapa, abang dapat berapa. Dan itu teh luar biasanya gitu ya. Yang saya rasakan sekarang dari yang didapat tuh, nominal yang didapat, ayah bilang gini, sok keluarin buat zakat fitrahnya sendiri-sendiri. Gitu. Dan itu kan jadi seneng gitu, bahkan uang zakatnya itu nggak dititipin ke ibu, tapi ibu ngajak kita ke amil ya, ke tempat penitipan zakat, lalu kemudian istilahnya serah terimanya juga sendiri gitu. Jadi bener gitu ya, Ramadan itu adalah waktu yang memang semua orang mengkondisikan bahwa ini adalah waktu beribadah, waktu terbaik untuk bermuamalah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mungkin waktu itu keluarga saya, ayah ibu itu punya pikiran, inilah saatnya, dan alhamdulillah terbawa sampai sekarang dan ingin menularkan ke anak-anak, tentunya dengan kondisi yang berbeda gitu ya sekarang. Dan ada ujiannya Teh Mai. Jadi waktu dulu itu kan ayah sama ibu itu memang kalau Ramadan itu menarik dari kegiatan di luar. Nah kalau sekarang bagi saya sebaliknya, buat saya sama suami ternyata kegiatan Ramadan itu menuntut kita sebagian besar keluar. Nah ini yang ada trik-triknya, makanya tadi kita ada deal-dealan. Mau apa, mau gimana, apa rewardnya, dan lain sebagainya. Oh ya, satu lagi. Kemarin mungkin ya orang tua saya rindu dengan kegiatan Ramadan waktu kita kecil. Sampai akhirnya Iyang gitu ya, kita manggilnya Iyang. Apa itu? Iyang tuh bilang gini, ayo cucu Iyang, hafalannya store melalui voice note. Dan itu sama dihargai lagi ke cucu-cucunya. Dan uniknya gitu ya, ini lucunya. Karena mungkin kakeknya tidak punya ekspektasi sebesar itu. Jadi sama waktu itu yang suratnya besar dikasih, yang suratnya panjang nominalnya 20.000, yang kecil 10.000, yang pendek banget 5.000. Ternyata di luar ekspektasi kakek, ternyata cucu-cucunya itu melebihi kemampuan anak-anaknya dulu. Jadi cucu-cucunya sekarang sudah lewat 730 katanya. Aduh, iyangnya tekor. yang kita kan, tapi alhamdulillah sih dari situ. Karena ya yang kita tanamkan adalah ke anak-anak juga, jangan sampai ya kan kita juga dievaluasi sebagai orang tua, jangan sampai kita melakukan sesuatu karena uangnya. Tapi nah ini tugas saya dan suami, bagaimana biar anak-anak itu ngerjarnya nggak uang. Jadi ketika katanya maaf ya sama yang nominalnya diturunin, mereka nggak sedih gitu, mereka nggak sedih, malah mereka senang, bahkan jadi penyemangat buat adik sepupunya yang lain. Ya. Nah, itu. Karena mungkin yang dikejarnya bukan nominal kan, karena tadi udah dibangun. Jadi ketika nominalnya diturunin nggak sedih. Ya, enggak. Tapi bundanya juga nggak gendok kan? Enggak, makanya saya sama adik itu ketawa-ketawa gitu ya, nyangkanya Iyang kita capaian kita dulu dan anak kita sekarang beda. Padahal kan Iyang juga kita bilang, padahal kan Iyang sama Umi juga nyuruh ke kita kalau ngedidik itu harus lebih dari kita ya. Berarti kita juga punya targetan itu gitu. Jadi memang butuh keterbukaan ya antara orang tua dengan anak-anak, apa saja yang memang mau kita capai gitu ya di bulan suci Ramadan. Karena sayang sekali gitu ya kalau bulan suci Ramadan ini terlewat begitu saja tanpa ada hal-hal yang kita tanamkan ke anak-anak kita di rumah. Nah, kata Teh punya 3 jagoan ya di rumah. 1 Aka, 2 Rai, 3 yang paling kecil ya, yang bayi, yang bontotkah atau belum tahu. Belum tahu ya. Nah, ada nggak sih Teh perbedaan ketika ketiga jagoan ini ketika Teteh melakukan kegiatan tersebut? Kadang kan memang ada anak yang excited, ada anak yang mungkin cara belajarnya nggak kayak gitu, ada anak yang memang penyampaiannya harus bagaimana. Nah, ketiga jagoan ini apa aja sih perbedaan mereka dalam Teteh membangun bonding dengan mereka di bulan suci Ramadan ini? Kalau untuk anak yang ketiga sih belum ketahuan ya, karena baru 4 bulan. 4 bulan. Ya, nah buat yang kedua ini karena jarak usianya beda 3 tahun, ini memang cukup ada trik-trik tertentu lah. Maksudnya setiap orang juga punya cara untuk menghadapi anak-anaknya. Tapi sejauh ini karena saya pernah dengar katanya ya, jadi kalau misalnya kita mau mendidik anak, kita itu harus fokus, harus serius di anak pertama. Karena biasanya anak kedua dan seterusnya itu ngelihat kakaknya. Jadi awal mulanya saya istilahnya punya ekspektasi besar banget gitu ya untuk mendidik, fokus seserius mungkin ke anak pertama gitu. Jadi kalau misalnya nyari referensi tentang mendidik anak, pasti patokannya ya anak yang paling besar ini. Lalu kemudian kenapa seperti itu? Karena memang betul nanti si adiknya ini yang ngikutin. Tapi di tengah jalan si adik yang kedua ini moodinya banget gitu. Kalau lagi serius dia serius nih, kalau nggak mau ya nggak mau gitu ya. Nah,
Waktu itu pernah pas lagi siaran ngebaca read aloud gitu, bacain buku. Kakaknya itu antusias banget. Adiknya mainin mikrofon gitu ya, ngebuka-buka buku. Ya ditanya aja. Atau misalnya kita sebagai orang tua yang harus tahu apakah dia kelelahan ataukah seperti apa. Nah, sebetulnya untuk menghadapi anak-anak itu yang paling tahu adalah orang tuanya. Intinya tadi jangan memaksa. Yang kedua harus tahu juga kondisi anak. Terus kalau misalnya itu menyangkut kepada prinsip, nah ini biasanya yang perlu diperjuangkan gitu. Kalau misalnya mengikatnya atau menyangkutnya pada prinsip, kitanya sebagai orang tua harus bisa negosiasi, harus benar-benar bisa negosiasi. Ini kan gini, kalau nggak gini, begini. Jadi kadang kalau kita mengenal anak kita, kalau anak pertama tuh ya kalau misalnya disuruh negosiasi selesai. Anak kedua itu harus ada ancaman. Asli harus ada ancaman. Tapi ancamannya ya saya juga masih belajar sih. Jadi ancamannya yang memang bukan misalnya sok mun kieu kubuna disiksa, bukan itu ya ancamannya. Tapi ancamannya itu misalnya kalau Rai nggak gini nanti ini. Jadi harus konsekuensi dikasih tahu konsekuensinya. Tapi yang memang benar-benar langsung merugikan dirinya gitu, menyangkut ke dirinya. Kalau tidak nyangkut ke dirinya nih, khususnya ke anak yang kedua, dia biarin aja, cuek aja gitu. Jadi memang harus paham dulu anaknya kayak gimana. Jadi tipsnya mungkin buat ibu-ibu gitu ya, khususnya ibu-ibu muda, banyaklah belajar, banyak menyelami anak kita, membangun bondingnya itu biar anak juga ada attachment ke saya. Ini teh ada sedikit cerita. Boleh. Saya tuh sedih kenapa ya anak saya lebih dekat ke ayahnya. Apakah saya terlalu sering berkegiatan pemudi di Padahal luar? ayahnya ya. Padahal ayahnya gitu. Padahal ayahnya sendiri gitu ya, bukan ayah orang lain. Gitu. Rada kenapa ya gitu. Sempat sedih juga. Tapi saya diingatkan bahwa ternyata memang ya teh ada masanya anak itu memang harus dekat sama ayahnya, harus dekat dengan ibunya, dan harus dekat dengan keduanya. Di 0 sampai 7 tahun pertama anak itu memang harus dekat dengan ibu dan ayahnya. 7 tahun kedua berarti 7 sampai 14 tahun anak itu harus dekat dengan yang sama dengan jenis kelaminnya. Jadi wajarnya anak saya tiga-tiganya laki-laki itu dekat sama ayahnya. Itu teh wajarnya. Sayanya baper lain. Tapi sayanya baper gitu. Tapi kan memang ternyata memang itu waktunya, itu saatnya, dan itu adalah untuk manfaatnya adalah untuk mempertegas peran dia. Kalau laki-laki berarti dia tahu, oh laki-laki itu harus seperti ayah saya gitu. Nah nanti 7 tahun ketiga itu harus dekat dengan sebaliknya, berarti dengan ibunya. Buat apa? Biar dia tahu, setelah tahu identitas dirinya, biar dia tahu bahwa oh ayah saya tuh memperlakukan perempuan seperti ini. Dia praktek ke ibunya. Lalu nanti ketika dia ketemu dengan temannya, dia praktek dengan temannya untuk bagaimana memperlakukan seorang perempuan. Terus kalau misalnya yang perempuan ya berarti sebaliknya. Itu mungkin tema ya. Ya itu ya Teh Farah, memang benar-benar sebagai orang tua nih kita harus bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan bonding, untuk ngasih tahu juga ke anak perihal ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Terus memang gak semua anak juga sama ya Teh, meskipun lahir dalam satu rahim yang sama gitu ya. Terus kayak tadi ketika memang membangun pernikahan itu harus memang atas dasar syariat agama Islam gitu ya, karena ketika kita memilih pasangan yang enggak sesuai syariat, apa jadinya gitu ke depannya, karena memang ketika punya anak banyak sekali yang harus kita pelajari, banyak sekali yang harus kita persiapkan gitu. Mungkin Teh nih sebelum kita tutup dialog hari ini, ada nggak sih yang mau Teteh sampaikan khususnya kepada ibu-ibu muda yang mungkin anaknya masih pada kecil, atau misalkan ke anggota pemudi yang belum nikah gitu Teh, untuk mempersiapkan diri menikah terus nanti punya anak. Nah ada nggak sih yang mau Teteh sampaikan ke mereka, khususnya anggota pemudi Persis mungkin Teh ya? Siap. Khususnya untuk anggota pemudi Persis mungkin ya, tipsnya jangan takut untuk menikah, karena ternyata nikah itu seru banget. Iya. Seru banget. Ada temen, kalau kata Sudarma ada teman pakumaha, ada diskusi gitu ya. Ada diskusi yang memang langsung ada temennya. Kan kalau misalnya diskusi sama bestie, misalnya harus telepon dulu, tunggu dijawab gitu ya. Atau misalnya kalau bestinya lagi rungsing juga, pasti nggak enak ya gitu curhatnya. Tapi kalau punya pasangan, kita ngomongin masa depan kita berdua, otomatis nggak akan nolak gitu ya ketika kita ngobrol. Karena sekarang Teh Maya itu ada frame takut nikah, gimana caranya nyari jodoh dan lain sebagainya. Allah itu nyuruh kita mempersiapkan diri. Kita nggak punya hak untuk menentukan jodoh kita harus apa, harus siapa, seperti apa, tanggal berapa harus menikah, tahun itu nggak ada. Kita
disuruh sama Allahnya untuk mempersiapkan diri agar nanti yang kita teman hidup kita pun orang yang sekufu gitu ya, sama dengan kita, walaupun tidak berarti kan ada diskusi-diskusi panjang yang harus kita lakukan kepada terhadap suami kita atau terhadap pasangan kita untuk membangun rumah tangga yang sehat gitu ya, yang secara syariat juga betul. Kemudian tips gitu ya untuk kegiatan di Ramadan biar bisa membangun bonding itu tadi kan tips ini bonding itu tidak bisa misalnya ini Ramadan Jol gitu ya, instan enggak, kita juga ada anak tuh bakal aneh nanya, bunda Jol nyuruh ngumpul apakah saya punya kesalahan. Nah biasanya kayak gitu kan ya, anak-anak itu kalau dipanggil sama kita ada apa gitu ya, ya dibangunnya juga pelan-pelan karena katanya mendidik itu kan tidak bisa mendadak gitu, jadi kita harus bangun pelan-pelan. Biasakan mungkin untuk bonding itu dimulakan dengan ngobrol. Sama suami juga sama, jadi ngebangun bonding itu tidak hanya kita dengan anak kita, tapi kita juga dengan suami dengan kita. Intinya mah ngobrol dulu aja gitu, karena kan pernikahan itu berapa cenah, pokoknya paling banyak persenannya itu adalah ngobrol gitu ya. Misalnya 7%-nya adalah visi hidup, sisanya adalah ngobrol gitu. Kalau nggak dengan ngobrol mah ya sulit gitu ya, mau apa-apa juga. Intinya berbicara gitu ya, duduk bersama-sama, menyamakan frekuensi biar ritme langkah kita menuju akhirat itu sama dan tidak berseberangan gitu. Itu mungkin ya tips sederhananya atau tips sederhana lah itu mah, tapi pasti teteh-teteh pemudi atau sahabat Persis TV ya sudah lebih tahu, dan banyak sekali ustadz-ustadz yang sudah membahas tentang ini ya. Ini mungkin ala kita ya, Teh Maya di Pemudi, beginilah pemudi yang berkegiatan selalu bawa anak-anak dan rombongan. Nah itu juga bagian dari mentarbiah keluarga agar keluarga kita juga, misalnya yang jadi pendakwah itu nggak hanya ibunya, nggak hanya ayahnya, tapi nanti anak-anaknya juga jadi pendakwah, dan kita juga berusaha membangun keluarga pendakwah di tubuh khususnya di Jamiah ini gitu mungkin Teh Maya. Nah mungkin itu ya teman-teman pemudi Persis, penonton Persis TV, ternyata bonding itu nggak bisa kita lakukan secara instan, tapi bagaimana nih kita belajar berikhtiar untuk memanfaatkan suatu momen agar bonding kita bersama anak itu semakin dekat gitu ya Teh ya. Mungkin Teh Farah ya, ini sebelum ke penutupan nih, kan mungkin anggota pemudi Persis nih yang lagi nonton lihat seragam kita beda gitu Teh dari yang sebelumnya gitu ya, atau yang teteh-teteh lihat gitu, kenapa ya kok seragamnya sekarang nggak kayak dulu gitu, desainnya, potongannya. Mau dikenalkan sama Teh Farah untuk desain yang kali ini bajunya? Boleh. Mohon maaf ya sahabat Persis TV, ini sekaligus memperkenalkan sebetulnya bahwa di Jamiah ini ada ada komunitas atau bagian otonom khususnya pemudi dengan ciri khas seperti ini. Nah mungkin untuk perbedaan si seragam ini kenapa jadi berbeda, mungkin sahabat Persis TV nggak tahu memang bedanya dari mana ke mana. Nah boleh sahabat Persis TV mengunjungi media sosial yang pemudi miliki, dan kenapa ya kira-kira seragamnya berganti. Lalu kemudian untuk sahabat Persis TV khususnya mungkin anggota pemudi di mana belinya, kepoin aja lah ya informasi-informasi yang kita bawa di khususnya di media sosial yang pemudi miliki. Yang jelas ini kita ingin kembali menghidupkan sejarah yang pernah ada di zaman dulu, biar sejarah itu tidak hanya di pemikiran tapi melalui pakaian juga kita terus teringat, akhirnya kita terus bersemangat untuk berdakwah menjadi keluarga pendakwah. Nah, terima kasih Teh Farah untuk dialognya hari ini. Itu mungkin banyak sekali yang bisa kita ambil ilmu dan manfaatnya terkait dengan meningkatkan bonding bersama anak-anak yang ada di rumah. Mungkin sekian diskusi hari ini. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya,
itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.